Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Masih Alhamdulillah semangat? baik, Bu. Masih, Bu. Masih dong. Oke. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa ya. Nanti berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk Rifki untuk memimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran administrasi umum, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan alhamdulillah juga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, ini teman-temannya masih ada yang belum join? Baik, langsung saja. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Halo? Spesifikasi jabatan. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Jabatan, Ibu. Kayak analisis jabatan sama spesifikasi jabatan. Tahapan pengadaan personil. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai tahapan pengadaan personil administrasi. Nah, di dalam tahapan personil administrasi itu kan ada tahap di rekrutmen. Nah, di dalam rekrutmen itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang personil administrasi. Maka hari ini kita akan belajar mengenai persyaratan personil administrasi. Nah, nanti di akhir pembelajaran diharapkan anak-anak nanti bisa menerapkan persyaratan tersebut, terus juga bisa menganalisis persyaratan tersebut, dan juga bisa menyusun persyaratan personil administrasi. Oke, langsung saja. Ibu share screen mengenai materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Baik. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai persyaratan personil administrasi. Nah, di persyaratan personil administrasi ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Setiap personil administrasi harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi persyaratan pengetahuan, kemudian persyaratan potensi, persyaratan keterampilan, dan juga persyaratan kepribadian. Oke, langsung saja di persyaratan pengetahuan.
Nah, untuk menjadi seorang personil administrasi di sebuah perusahaan, hal pertama yang diharapkan ada pada diri calon pelamar tersebut, yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang diharapkan ada dalam diri calon personil dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengetahuan umum dan juga pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab si calon personil. Nah, untuk pengetahuan umum biasanya dilihat pada tingkat pendidikan. Contohnya itu di dalam pendidikan formal. Nah, bukti dari pendidikan formal itu bisa dilihat ada pada ijazah, kemudian transkrip nilai, dan juga sertifikat-sertifikat yang pernah dimiliki sebelumnya, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan non formal. Nah, bukti dari pendidikan non formal ini bisa dilihat pada sertifikat pelatihan atau kursus, begitu. Kemudian pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab calon personil dapat diketahui pada saat tahap wawancara dan juga dari pengalaman orang tersebut. Contohnya itu waktu contohnya itu waktu di dalam lowongan pekerjaan yang mengharuskan seseorang itu memiliki pengalaman pada bidang tertentu. Kemudian yang kedua itu ada persyaratan potensi. Potensi merupakan kemampuan yang menjadi kekuatan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi ini dapat berasal dari bawaan atau genetik dan juga dari pengalaman atau pelajaran yang telah dialami semasa hidupnya. Potensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik dan juga potensi non-fisik. Nah, potensi fisik merupakan potensi yang berwujud atau dapat dilihat. Potensi fisik ini terdiri dari penampilan fisik dan rupa wajah. Contohnya itu tinggi, terus juga cantik, tampan, tegap, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu potensi kualitas indera. Nah, anak-anak, ada berapa kualitas indera yang dimiliki manusia? Maksudnya indera manusia itu ada berapa? Lima, Bu. Nah, betul. Apa saja kualitas indera tersebut? Indra pendengar, indra penglihat, Penglihatan, Indra pencium, betul. indra peraba, Bu. penciuman, peraba, indra perasa. Ya, betul sekali. Jawabannya bagus sekali. Nah, kualitas indera ini maksudnya apakah kelima indera tersebut itu dalam keadaan baik ataupun sebaliknya. Yang kemudian ada potensi daya tahan tubuh. Potensi daya tahan tubuh ini termasuk apakah daya tahan tubuhnya itu segar, bugar, atau sebaliknya. Seperti itu. Kemudian potensi non-fisik. Potensi non-fisik ini dibagi menjadi 4 kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual atau IQ. Di sini ada yang pernah tes IQ sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah? Tahu kan maksudnya Pernah. ya, bagus. Jadi tahu kan tingkatan dari tes IQ itu, jadi nanti tes IQ itu merupakan tes untuk mengetahui tingkat pola pikir seseorang. Nah, itu digolongkan menjadi beberapa tingkatan, ada yang jenius, ada hasilnya juga yang cerdas, kemudian di atas rata-rata, ataupun kurang dari rata-rata. Seperti itu. Kemudian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan individu untuk mengenali emosi diri sendiri atau perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, dan juga dapat mengenali emosi orang lain juga. Di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama, dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain, kemudian tidak mudah stres dan frustasi saat menghadapi masalah, kemudian dapat mengatur dan mengendalikan suasana hati, dan juga mudah berempati. Nah, itulah beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Kemudian ada kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Nah, kecerdasan spiritual ini merupakan kepekaan batin seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.
Ini juga ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, kemudian bersifat optimis dan penuh asa, kemudian memiliki sifat yang tenang, menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan, dan juga selalu berserah diri dan berdoa. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir yaitu kecerdasan sosial. Nah, apabila seseorang itu hanya memiliki IQ yang tinggi ataupun hanya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, itu tidak menjamin seseorang itu dapat sukses. Diperlukan adanya kecerdasan sosial, yaitu bagaimana cara seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Di sini juga ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu mempunyai kepekaan sosial, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, mempunyai perasaan empati terhadap orang lain, mempunyai pengertian atau pemahaman terhadap orang lain. Nah, itulah beberapa potensi non-fisik yang diperlukan. Nah, biasanya perusahaan itu menuntut untuk karyawannya dapat mengenali potensi diri fisik mereka ataupun potensi non-fisik mereka. Karena di dalam kegiatan perkantoran itu pasti kita harus banyak berinteraksi dengan klien, kolega, dengan orang lain, dan kita juga harus memiliki potensi fisik tadi. Oke, kemudian persyaratan keterampilan. Nah, kemampuan untuk bekerja dengan baik, tepat, dan efisien merupakan keterampilan yang diharapkan ada dalam diri setiap personil kantor, tak terkecuali personil administrasi. Nah, di sini menurut Daliangji dalam bahan ajar administrasi perkantoran modern, seorang personil kantor itu dikatakan terampil apabila mereka telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup beberapa kegiatan di sini. Yang pertama yaitu kegiatan menghimpun. Menghimpun meliputi kegiatan mencari, mengusahakan, dan mengumpulkan semua data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Nah, contohnya itu misalkan kalau di sekolah itu ada pegawai TU. Nah, pegawai TU itu biasanya menghimpun data-data dari anak-anak atau dari peserta didik, seperti itu. Nah, data dihimpun itu berdasarkan 3 rentang waktu. Yang pertama yaitu sebelum data ada, kemudian ketika data sudah ada, namun data tersebut masih berserakan, dan yang terakhir ketika data sudah siap digunakan. Nah, kegiatan yang kedua yaitu mencatat. Di sini ada yang tidak bisa mencatat? Berarti semuanya bisa mencatat kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, hasil mencatat ini nanti harus bisa disimpan, harus bisa dibaca, dan juga harus bisa dikirim. Seperti itu. Kemudian kegiatan mengolah. Mengolah ini merupakan kegiatan pengolahan data dengan menggunakan peralatan tertentu. Contohnya ketika kalian akan membuat email, nanti kalian harus mengolahnya itu menggunakan komputer ataupun bisa dengan handphone. Kemudian kegiatan menggandakan. Maksudnya di sini bukan kalian pergi ke tempat fotokopi terus menggandakan melalui tukang fotokopi, tidak ya. Jadi kalian harus bisa menggandakan data dengan sendiri. Nah, biasanya ketika menggandakan ini menggunakan alat fotokopi. Seperti itu. Kemudian kegiatan mengirim. Kegiatan mengirim adalah kegiatan menyampaikan data atau keterangan-keterangan dengan menggunakan jasa perantara. Misalnya kurir, lalu juga bisa pos, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan menyimpan. Nah, kegiatan menyimpan ini kegiatan yang berkenaan dengan meletakkan suatu data pada tempat yang relatif aman dan jauh dari risiko kehilangan. Nah, anak-anak, Ibu mau nanya, kalian kalau misalkan menyimpan data yang penting biasanya di mana? Di tempat yang aman. Yang aman, kayak map gitu. Ya, betul. Jadi kalau memang kalau kegiatan menyimpan itu memang harus di tempat yang aman. Bahkan kadang ada beberapa orang yang menyimpan suatu data itu di dalam berangkas agar keamanannya itu terjamin. Sampai sini sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian, selain keterampilan menangani pekerjaan yang Ibu telah jelaskan sebelumnya, ada keterampilan lain yang diharapkan ada dalam diri seorang personil administrasi, yaitu keterampilan berpenampilan. Jadi, seorang personil administrasi itu juga dilihat dari segi penampilan mereka. Yang pertama itu ada keterampilan berbusana, yaitu bagaimana kemampuan untuk memadupadankan busana yang serasi bagi wanita
dan kemampuan untuk merias wajah dan rambut. Nah, kalau misalkan personil kantor itu penampilannya harus bagaimana? Rapi, sopan, Rapi, rapi, Sopan. sopan. rapi, cantik, sopan, bersih, wangi. Ya, betul sekali. Nah, pasti bajunya juga tidak yang mencolok kan ya? Bajunya pasti yang sesuai lah gitu. Kemudian keterampilan berekspresi. Keterampilan berekspresi ini merupakan keterampilan berbicara, terus memilih kata, dan mengungkapkan pendapat. Mereka itu selalu bersikap wajar dan tidak berlebihan atau overreacting. Kemudian di sini juga dituntut untuk memiliki kemampuan menampilkan ekspresi yang ramah dan menunjukkan persahabatan. Contohnya itu kalau misalkan jadi front office atau resepsionis, mereka itu selalu dituntut untuk selalu menunjukkan ekspresi yang ramah, terus juga yang sopan seperti itu. Dan yang terakhir itu tidak bersungut-sungut atau komat-kamit saat berbicara. Anak-anak bisa kan menerapkan beberapa keterampilan ini? Bisa, Bu. Ya, bagus. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian persyaratan kepribadian. Nah, kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan watak dan sifat seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku. Jadi, kepribadian itu bisa dilihat dari sifat seseorang atau tingkah laku seseorang, seperti itu. Setiap orang pasti memiliki kepribadian berbeda-beda. Nah, di sini ada yang memiliki kepribadian yang sama? Ada nggak? Mungkin ada, mungkin enggak. Tapi pasti lebih banyak enggak. Betul kan? Karena setiap orang tuh biasanya itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa faktor pembentuk kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor kelahiran manusia dan hubungan sejarah. Faktor ini itu sangat mempengaruhi dalam pembentukan tinggi badan, kemudian cara berpikir, cara beranalisis, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah faktor budaya dan beradaban. Orang Indonesia pasti terkenal dengan orang-orang yang ramah, orang-orang yang sopan seperti itu. Berbeda halnya dengan orang-orang yang maksudnya orang-orang yang berada di luar Indonesia. Contohnya itu orang Jepang itu terkenal dengan budaya disiplin mereka. Nah, itulah contoh dari faktor budaya dan beradaban itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Lalu yang ketiga itu ada faktor keluarga. Nah, keluarga sebagai fondasi dasar dalam membentuk kepribadian seseorang. Karena setiap orang itu pertama kali berinteraksi itu ya dengan keluarga. Itu contohnya misalkan ibu kalian bilang, jangan seperti ini karena ini tidak sopan. Nah, di situ keluarga menanamkan nilai, etika, dan kepribadian kepada anak tersebut atau kepada seseorang tersebut. Kemudian ada faktor sosial dan lingkungan. Nah, anak-anak sering mendengar nggak tentang kata-kata seperti ini? Jangan berteman dengan orang yang tidak baik. Nanti kalian ikut-ikutan tidak baik, seperti itu. Menurut kalian itu benar atau salah? Sering. Benar. Nah, karena bisa kita lihat sendiri ya, ada beberapa yang memang sebenarnya orang itu tuh memiliki kepribadian yang baik, namun karena salah pergaulan, jadi mereka ikut-ikutan melaksanakan apa yang temannya itu laksanakan. Jadi kepribadian mereka itu menjadi tidak baik seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tipe kepribadian menurut Hippocrates. Anak-anak sudah tahu tipe kepribadian masing-masing? Yang kayak ekstrovert, introvert gitu, sudah tahu? Udah, Ibu. Udah? Sudah. Nah, tapi untuk tipe kepribadian Hippocrates sudah tahu? Belum. Mari kita bahas bareng-bareng ya. Tipe kepribadian menurut Hippocrates ini ada 4. Yang pertama itu ada tipe kepribadian sanguinis atau extrovert feeling. Nah, tipe kepribadian ini itu biasanya orangnya itu bersifat optimis, lalu bersahabat, orangnya itu suka mengatakan sesuatu yang terus terang. Dan tapi kepribadian sanguinis ini biasanya itu mereka
suka basa-basi, dan juga suka membesar-besarkan masalah. Kemudian ada tipe kepribadian koleris atau extrovert thinking. Nah, tipe kepribadian ini itu orang-orang yang memiliki ambisi tinggi, memiliki tanggung jawab tinggi, kadang suka berdebat tentang suatu pendapat, berani mengambil resiko, dan lain sebagainya. Nah, tipe kepribadian koleris ini merupakan tipe kepribadian yang cocok untuk dijadikan seorang pemimpin. Kemudian ada tipe kepribadian melankolis. Nah, tipe kepribadian melankolis ini merupakan tipe kepribadian yang orangnya itu merupakan orang yang pemikir. Jadi apa-apa itu sering dipikirkan. Mereka itu memiliki sifat tekun dalam suatu bidang, kemudian orangnya juga peka, orangnya juga sistematis dan analitis, dan lain sebagainya. Namun, tipe kepribadian melankolis ini ada kelemahannya juga, yaitu mereka itu mudah depresi bila menghadapi suatu masalah. Kemudian ada tipe kepribadian pragmatis atau introvert thinking. Nah, pasti sudah sering dengar tentang introvert. Ya, introvert itu merupakan tipe kepribadian yang tertutup. Mereka itu cenderung lebih tenang, cenderung lebih ramah, lebih konsisten, dan lain sebagainya. Namun, tipe kepribadian ini itu juga memiliki kelemahan, yaitu lama dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, dari tipe kepribadian ini kira-kira anak-anak sudah tahu tipe kepribadian masing-masing apa? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. perlu diingat bahwa tipe kepribadian ini bisa dimiliki seseorang, tidak hanya satu. Contohnya misalkan ada yang memiliki tipe kepribadian sanguinis pragmatis, tapi yang lebih dominan sanguinis. Atau memang ada yang merasa dirinya itu memiliki tipe kepribadian melankolis. Berarti dia itu memiliki tipe kepribadian melankolis sejati. Nah, tipe-tipe kepribadian ini dapat dilihat ketika seseorang itu telah berinteraksi atau telah berbicara. Di sini ada beberapa ciri khas kepribadian yang mudah dikenali hanya dengan melihatnya saja. Yang pertama yaitu cara bicara dan cara berjalan. Nah, kita dengan melihat seseorang itu bisa tahu orangnya itu seperti apa sih, kayak gitu. Contohnya itu ketika cara berbicara. Orang yang berbicaranya cenderung lebih cepat dan juga lebih spontan, biasanya orang itu memiliki tingkat percaya diri yang tinggi atau yang tadi kita bisa sebut extrovert. Dan juga contohnya yang lainnya yaitu dilihat dari cara berjalan. Maaf, untuk yang cara berbicara tadi, yang berbicaranya dengan lambat, penuh pertimbangan, biasanya orang tersebut itu memiliki kepribadian introvert. Dan selanjutnya bisa dilihat dari cara berjalan. Orang yang cara berjalannya itu cepat-cepat, langkahnya lebar-lebar, kemudian posisi jalannya juga tegap. Nah, mereka juga termasuk orang yang menunjukkan bahwa mereka itu memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Dan orang yang jalannya itu menunduk, terus juga pelan-pelan, seperti itu. Berarti orangnya bersifat pemalu. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal juga yang bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Ada sikap badan saat duduk, kemudian cara berbusana mereka, kemudian sifat bersih dan rapi, sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri, apakah mereka itu menjaga pola makan atau tidak. Itu. Kemudian kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Selanjutnya ada sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian. Nah, di sini ada syarat-syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personil administrasi. Yang pertama yaitu loyalitas. Ada yang tahu maksud dari loyalitas itu apa? Melinda bisa di unmute dulu. Coba, ada yang tahu apa maksud dari loyalitas ini? Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan saja ya. Loyalitas itu maksudnya kesetiaan. Sehingga tercipta sense of belonging. Jadi mereka itu merasa memiliki akan sesuatu. Jadi kalau misalkan seorang karyawan atau personil itu memiliki sikap yang loyalitas, maka
mereka akan berusaha untuk memajukan perusahaan tersebut. Kemudian syarat tekun dan rajin. Ini maksudnya seorang personil itu melaksanakan pekerjaannya itu dengan tekun dan rajin, dan mengerjakan pekerjaannya juga dengan rajin seperti itu. Kemudian ada persyaratan kesabaran. Maksud dari kesabaran di sini itu mereka ketika mengalami kesulitan itu tidak pantang menyerah dan putus asa, selalu sabar seperti itu. Kemudian ada persyaratan kerapihan. Jadi mereka ketika membuat suatu tugas atau menyelesaikan tugas itu secara rapi dan tidak acak-acakan. Kemudian yang terakhir dapat menyimpan rahasia. Ya, personil kantor itu pasti harus bisa menyimpan rahasia perusahaan. Jangan sampai rahasia perusahaan itu bocor yang nantinya akan berakibat buruk pada perusahaan. Seperti itu. Sebelumnya tadi ada yang ingin ditanyakan atas penjelasan Ibu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Insya Allah. Oke. Ini Ibu mau coba. Kalian coba ini lihat suatu lowongan pekerjaan di sini. Nah, Ibu kasih waktu 1 menit, dilihat dulu, dibaca. Di sini kan ada beberapa persyaratan nih. Coba nanti kalian tentukan. Contohnya di bagian 1, persyaratan minimal D3 atau S1 umum, semua background gitu. Ini merupakan salah satu bentuk persyaratan pengetahuan. Nah, nanti di bawahnya nanti kalian coba tentukan apa saja persyaratan tersebut atau klasifikasikan masuk ke bagian mana persyaratan-persyaratan tersebut. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya, bisa? Bisa nggak? Insya Allah. Ya. Insya Allah. 2 menit, Bu. 2 Gimana? menit. 2 menit. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit coba. Dimulai dari sekarang. Satu menit lagi ya. Oke, tinggal sebentar lagi. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Gue harap kalian sudah selesai ya. Di sini ada yang ingin menjelaskan tentang hasil analisis kalian? Atau Ibu tunjuk saja ya? Coba Ibu mau dengar hasil pekerjaan Karina. Karisma, maaf. Karisma Fauzia. Iya, Ibu. Ya, silakan. Tapi Ibu ada yang belum? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Kalau yang pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama, termasuk ke pengetahuan, Betul. mampu bekerja dengan tim, potensi. Iya, betul.
komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab ke kepribadian. Ya, lanjut. Rapi dan rajin dalam pendataan, termasuk rapinya ke kepribadian, kalau rajin dalam pendataannya ke keterampilan. Oke, yang Kalau lain? teliti dan sistematik ke kepribadian, menguasai Microsoft Office, keterampilan, terus yang domisili sama wanita maksimal 28 tahunnya belum. Ya, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk Karisma. Yeay. Kemudian jawaban Karisma itu sangat bagus ya. Terus di sini ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari Karisma? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk pendidikan minimal D3 itu pengetahuan untuk wanita maksimal 8 tahun, keterampilan, Ya, untuk pengalaman minimal tahun, potensi, ya, untuk mampu bekerja tim, potensi, ya. untuk komunikatif, jujur dan bertanggung jawab, itu kepribadian, untuk rapi dan rajin dalam pendataan, itu keterampilan, untuk teliti dan sistematik, itu keterampilan, untuk menguasai Microsoft Office itu pengetahuan, untuk domisili itu potensi, Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Okta. Aduh. Nah, berarti sudah pada paham ya untuk anak-anak. Mari kita bahas bareng-bareng biar semuanya juga lebih paham. Nah, oke, persyaratan yang pertama yaitu persyaratan pendidikan minimal D1 atau S1 umum. Masuk ke dalam persyaratan Pengetahuan, Bu. Pengetahuan, Bu. Sudah pada paham ya berarti. Nah, untuk wanita maksimal 28 tahun kira-kira masuk apa? Potensi, bukan, Bu? Ya. Ya, ada potensi, ada kepribadian. Kepribadian. Kepribadian kan pribadi. Ya, ayo, apalagi? Berarti ada yang menjawab potensi, ada yang menjawab kepribadian, ada yang menjawab keterampilan, ada lagi yang menjawab pengetahuan? Nggak ada ya? Oke, berarti tiga dugaan jabatan atau 3 hipotesis yang kalian berikan yaitu potensi, keterampilan, dan kepribadian. Nah, wanita maksimal 28 tahun itu masuk ke bagian potensi karena bisa dilihat dari fisiknya. Tadi kan ada potensi fisik ya, seperti itu. Oh, iya benar. Ya, betul. Kemudian yang pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama masuk ke persyaratan apa? Pengetahuan. Penampilan. Ya. Ayo, pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan. Ya, jadi pengalaman minimal di bidang yang sama itu masuk ke bagian pengetahuan karena tadi yang berkaitan dengan pengetahuan terkait dengan bidang pekerjaan yang nantinya akan diselesaikan. Jadi kan ada 2 tuh pengetahuan, ada pengetahuan umum dan juga satu lagi pengetahuan terkait bidangnya. Gitu. Kemudian mampu bekerja dalam tim. Masuk ke persyaratan apa? Potensi. Potensi non-fisik, Bu. Potensi non-fisik. Ada yang lebih mau jawab yang spesifik lagi? Masuk ke bagian mana? Kecerdasan apa? Sosial, Bu. Ya, betul. Nah, mampu bekerja dalam tim itu merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan sosial karena mereka itu mampu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab masuk ke bagian persyaratan apa? Kepribadian, Bu. Oke, ada yang jawab kepribadian, ada lagi yang mau menjawab Kepribadian. yang lain? Kepribadian. Ya, berarti jawaban semuanya itu kepribadian ya? Betul sekali. Persyaratan komunikatif ini dan lain sebagainya itu masuk ke persyaratan kepribadian. Kemudian, rapi dan rajin dalam pendataan masuk ke dalam persyaratan apa?
Oke, ada yang menjawab keterampilan. Ada lagi? Keterampilan dua-duanya. Apa? Ada yang menjawab lagi? Keterampilan. Yang lainnya ada lagi? Hanya ada yang menjawab keterampilan saja? Halo? Jadi keterampilan aja kayaknya. Oke. Jadi jawaban kalian itu keterampilan ya. Oke, Ibu ingatkan lagi. Salah satu persyaratan kepribadian itu merupakan kerapihan. Dan salah satu persyaratan itu merupakan kerapihan. Jadi, rapi dan rajin dalam pendataan itu merupakan persyaratan kepribadian. Ingat-ingat ya. Kemudian, Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu teliti dan sistematik. Itu masuk ke persyaratan apa? Kepribadian, Bu. Iya, betul. Pribadi. Terus yang terakhir, menguasai Microsoft. Ya. Oke, yang terakhir menguasai Microsoft Office. Masuk ke dalam ranah atau persyaratan? Keterampilan. Iya, betul. Jadi menguasai Microsoft Office merupakan salah satu bentuk persyaratan keterampilan. Yeay, kalian sudah bisa jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi. Apa? Oh, yang domisili Jogja dan Solo atau Solo. Ini merupakan salah satu persyaratan tambahan di dalam rekrutmen ini. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya tentang kegiatan hari ini. Nah, nanti Ibu akan share link quiz di WhatsApp, di grup WhatsApp saja ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada. Oke. Nah, jadi kesimpulan kegiatan hari ini kita telah belajar mengenai apa? Persyaratan Personil administrasi. Ya, hari ini kita telah belajar mengenai persyaratan personil administrasi. Iya, betul. Nah, nanti persyaratan ini sangat berguna ketika kalian akan bekerja ataupun ketika kalian akan mendaftar pekerjaan, karena beberapa persyaratan ini harus kalian penuhi agar kalian bisa menjadi persyaratan personil administrasi. Lain daripada itu, beberapa persyaratan ini apabila kalian terapkan di kehidupan kalian, insya Allah kalian akan bisa menjadi manusia yang sukses, karena di sini ada beberapa persyaratan tentang potensi, terus juga keterampilan, dan lain sebagainya. Itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk minggu selanjutnya sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar di kelas. Mungkin nanti akan ada PAS di bulan Desember. Jadi kalian persiapkan dengan baik, belajar yang rajin. Kalau tugas-tugasnya juga, kalau misalkan ada yang belum, silakan dipenuhi, seperti itu ya. Terima kasih atas terima kasih atas kehadiran kalian. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sama Ibu. Terima kasih kembali.